Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sangat bersyukur kepadamu atas waktu yang Tuhan masih beri buat kami untuk kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, anugerah-anugerah-Mu di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tapi sebelumnya biarlah kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kami di sepanjang hari ini. Kami perlu hikmat-Mu, Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar pagi hari ini? Saya harap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik. Kemarin renungan pagi mungkin kita sudah mendengar istilah shape ya. Apa itu shape? Itu adalah spiritual gift atau karunia rohani, lalu heart atau hati, abilities atau kemampuan, personality atau kepribadian, dan experience atau pengalaman pribadi. Nah, istilah ini akan kita dengar untuk beberapa hari ke depan ini. Dan saat pagi hari ini kita akan belajar tentang menerima dan menikmati shape Anda, ya. Jadi ini adalah pemberian, ini tadi adalah karunia Tuhan. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Begini firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, kasih karunia dianugerahkan. Berbicara tentang dianugerahkan itu artinya diberi, dikaruniakan atau diserahkan. Berarti kepada kita masing-masing ada satu pemberian yang diberikan, dikaruniakan, diserahkan. Kasih karunia. Kasih karunia itu kita tahu itu adalah anugerah, pemberian tanpa atau pemberian secara cuma-cuma, tanpa imbalan, tanpa usaha yang kita lakukan. Jadi itu benar-benar murni pemberian daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Dan pemberian ini tadi dikatakan sesuai dengan ukuran Kristus, ukuran karunia Kristus, ukuran yang sudah dikaruniakan oleh Kristus. Jadi pemberian ini tadi juga ada ukuran-ukurannya Bapak Ibu Saudara. Ya, ada batas-batasnya. Jadi di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-13, 2 Korintus 10 ayat 13 begini kata firman Tuhan. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa mereka tidak mau bermegah melampaui batas. Mereka mau tetap ada di dalam batas-batas yang sudah dipatok, ditetapkan oleh Tuhan. Berbicara tentang karunia, kalau kita perhatikan di dalam jemaat Tuhan, di dalam kita sesama hamba-hamba, pelayan-pelayan Tuhan, ada karunia-karunia yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karunia-karunia yang kita miliki itu berbeda satu dengan yang lainnya. Tujuan karunia itu tadi adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Kembali lagi karunia pemberian ini tadi, Tuhan dari awal Tuhan sudah memberikan satu pemberian di dalam umatnya, dalam orang-orang kepercayaannya, yaitu untuk kembali mempermuliakan nama Tuhan, untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kalau kita sekarang ini di GPDT Beras Bogor, semua pelayan-pelayan itu ada kemampuan-kemampuan tersendiri. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, karunia yang kita miliki itu harus ada batas-batasnya. Kita harus tahu sampai batas mana yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jangan kita menganggap lebih daripada orang lain. Berbicara tentang ada batas-batasnya, kalau sesuatu yang sudah terlalu itu sepertinya tidak baik. Ya, kalau sudah terlalu tidak baik, tapi kalau kurang pun tidak baik. Tahu Bapak Ibu Saudara, kalau masakan kekurangan bumbu, salah satu bumbu misalnya garam,
kekurangan garam akan mengurangi kenikmatan masakan tersebut. Tapi kelebihan garam pun akan mengurangi kenikmatan masakan tersebut. Masakan itu akan nikmat jika pas bumbunya, tidak kurang dan tidak lebih. Pedas itu enak, tapi kalau sudah terlalu pedas tidak enak juga, bahkan berbahaya buat kesehatan kita. Jadi kalau sesuatu yang kurang tidak baik dan sesuatu yang lebih pun tidak baik. Maka firman Tuhan tadi di dalam 2 Korintus 10 ayat 13 tadi, Rasul Paulus mengingatkan harus ada dalam patok yang Tuhan sudah tetapkan. Harus ada dalam ukuran yang Tuhan sudah tetapkan. Kita harus bisa menerima karunia itu sesuai dengan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah berikan, terima. Ya. Lalu kenapa kita harus menerimanya dan menikmati karunia itu? Karena begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bisa menikmatinya, itu bisa saja menjadi celah bagi si iblis untuk menggoda kita dan mencuri sukacita kita di dalam melayani Tuhan. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 begini firman Tuhan. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Lebih baik kita menguji pekerjaan pelayanan kita sendiri daripada membandingkan dengan orang lain. Kenapa? Karena ketika kita membandingkan pelayanan kita, karunia yang kita miliki dengan orang yang punya, karunia yang dimiliki oleh orang lain, maka ada dua kemungkinan yang akan muncul. Yang pertama, kalau karunia kita lebih kecil kita rasanya ya, kita merasa karunia kita lebih kecil, kemampuan kita lebih kecil daripada orang lain, itu bisa saja membuat kita kecewa atau rendah diri. Wah, aku nggak bisa, aku nggak mau, menolak pelayanan Tuhan. Lalu yang kedua, kalau saja karunia kita merasa karunia kita lebih daripada orang lain, maka yang muncul akan apa Bapak Ibu Saudara? Kesombongan. Ya, kesombongan yang akan muncul. Kita akan merasa lebih daripada orang lain. Jadi, yang pertama tadi kita harus bisa menerimanya dan menikmatinya. Nikmati karunia yang kau punya. Fokuslah kepada pemberian yang Tuhan sudah berikan kepada diri kita masing-masing. Pelari itu mereka harus fokus. Karena kalau tidak fokus pasti kalah. Sedikit mereka memperhatikan orang lain, maka mereka akan terkejar atau dilalui oleh orang lain. Perenang pun seperti itu, dia harus tetap fokus. Karena sedikit dia meleng dan memperhatikan orang lain, sudahlah, dia pasti akan kalah. Jadi saya dan saudara harus tetap fokus kepada pemberian yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan kemampuan atau pemberian yang dimiliki oleh orang lain. Kita harus fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Karena dalam melayani ini Bapak Ibu Saudara, sebaik-baiknya kita melayani pasti akan ada kritikan. Ya, sebaik-baiknya kita melayani pasti akan ada kritikan-kritikan. Tapi jangan jadikan kritikan itu mencuri kesukaan kita, mencuri sukacita kita dalam melayani Tuhan. Tapi pujian yang berlebihan juga tidak baik, ya. Pujian yang berlebihan juga tidak baik ketika kita melayani Tuhan, karena bisa membuat diri kita menjadi sombong dan fokusnya bukan kepada Tuhan lagi, tapi kepada diri kita sendiri. Kita akan berusaha supaya kita dilihat orang lain, supaya kita diakui oleh orang lain bagus dalam melayani Tuhan. Fokusnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan tidak suka akan hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari awal Tuhan sudah memberikan pemberian itu dengan satu tujuan adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 17 dan 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji,
melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Carilah pujian-pujian yang daripada Tuhan. Jangan mencari pujian dari manusia. Pelayanan yang kau lakukan, biarlah itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk memegahkan diri di hadapan orang-orang lain. Ya, percuma kita dipuji oleh manusia jika pelayanan kita tidak berkenan bagi Tuhan. Dan tidak masalah Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak pun yang mengkritik kita, asal pelayanan kita bisa menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Itu adalah tujuan Tuhan di dalam hidup kita atas pemberian yang Tuhan sudah berikan. Apa yang Tuhan sudah berikan buat saya dan buat saudara? Tentunya ada. 1, 2, atau 5 talenta pasti ada. Nggak mungkin enggak. Tuhan pasti sudah memberikan satu pemberian-pemberian di dalam hidup kita. Terima itu, nikmati itu, dan kembalikan itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Fokus pada pemberian Tuhan, bukan kepada karunia yang dimiliki oleh orang lain. Fokus kepada hubunganmu dengan Tuhan dan muliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, ini firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu. Kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami untuk menerima karunia-Mu dan menikmatinya, supaya kami bisa mempermuliakan Tuhan lewat karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Dan sepanjang hari ini pun, Tuhan jaga lindungi kami, tuntun kami, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami sudah berdoa dan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.